Presiden Prabowo beri instruksi terkait LPG 3 kg. Kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Pesawat terbakar saat lepas landas di Texas, Amerika Serikat. Naturalisasi 3 pemain sepak bola asal Belanda. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan Sinpos Pekan. Informasi untuk menemani hari pekan Anda, kami rangkum dengan sejumlah informasi dan juga sejumlah peristiwa yang kami hadirkan. Bersama saya Dewa Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Sinpos Pekan di mana Presiden Prabowo Subianto mengadakan sidak ke dapur umum dan juga sekolah di Rawamangun, Jakarta Timur pada 3 Januari Senin siang. Hal ini dilakukan Presiden guna membantu pembuatan makan bergizi gratis dan memastikan kualitas makanan untuk siswa. Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum dan sekolah untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin siang. Presiden Prabowo memulai kunjungan dengan mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di Pulau Gadung, Jakarta Timur, sekitar pukul 9:38 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo mengenakan pakaian safari dan topi coklat, serta menggunakan kendaraan maung. Kedatangan kepala negara disambut antusias oleh warga dan siswa-siswi. Prabowo melanjutkan kunjungan untuk tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Usai menyapa warga dan siswa-siswi, Presiden Prabowo tiba di lokasi dapur umum untuk melihat langsung proses pembuatan makan bergizi gratis. Di sana, kepala negara berbincang dengan petugas dan juru masak yang bekerja di dapur tersebut. Presiden Prabowo tampak memastikan jam mulai memasak para petugas untuk menjaga kualitas makanan dan mengecek menu yang akan disajikan dan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk para pelajar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Sementara itu, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menduga kelangkaan stok pasokan LPG 3 kg yang terjadi di tengah masyarakat saat ini ditenggarai atas praktik manipulasi harga di lapangan. Untuk saat ini masyarakat hanya dapat membeli LPG melalui agen atau pangkalan resmi milik Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada sekelompok orang di level pengecer yang mencoba memainkan harga liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg sehingga pasokan di pasaran menjadi langka dan terkesan melambung naik. Bahlil justru menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi kuota LPG yang ada, kemudian subsidinya pun tidak akan dipangkas. Apabila ditarik mundur, pemerintah telah memberi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp12.000 per kilogramnya, di mana jika harga gas LPG 3 kg, total subsidi yang ditanggung pemerintah senilai Rp36.000. Saat ini Kementerian ESDM tengah mengkaji regulasi pengeceran gas LPG 3 kg dengan memusatkannya kepada agen atau pangkalan resmi Pertamina milik pemerintah. Regulasi ini menyorot kepada pelaku pengecer gas LPG, di mana nantinya akan dinaikkan status menjadi pangkalan resmi milik pemerintah. Adapun langkah ini ditempuh Bahlil untuk menertibkan para pengecer di lapangan, serta dapat mengontrol pasokan gas LPG untuk masyarakat. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini, ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol.
Meskipun langkah tanggap ini direspon pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, Bahlil meminta seluruh pihak untuk dapat memberikan waktu sementara sembari menyelesaikan polemik ini agar tidak menjadi keresahan secara terus-menerus di seluruh daerah tanah air. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar pengecer LPG 3 kg kembali berjualan. Hal itu dilakukan Presiden merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas melon. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg per hari Selasa, 4 Februari 2025. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo melalui pimpinan DPR Dasko, yang mengaku sejak kemarin DPR terus berkomunikasi dengan Presiden perihal tersebut. Dasko menjelaskan bahwa kebijakan terkait gas LPG 3 kg ini bukan arahan Presiden Prabowo. Oleh karenanya, Presiden memberikan instruksi agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula. Instruksi tersebut akan dijalankan sambil menunggu proses pengalihan pedagang eceran menjadi sub pangkalan untuk menjaga harga jual tidak dimainkan oleh oknum pedagang. Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga tak kuasa meluapkan kekesalannya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memantau langsung distribusi gas LPG ukuran 3 kg di Kota Tangerang, Banten pada Selasa siang. Pada kesempatan tersebut juga Menteri Bahlil Lahadalia ini memastikan akan aktifkan kembali penjualan di tingkat pengecer, namun dirubah menjadi sub pangkalan. Inilah aksi protes salah seorang warga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat memantau langsung proses distribusi gas LPG di salah satu pangkalan gas LPG di Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Bahlil disemprot langsung oleh warga bernama Effendi yang kesal lantaran hilangnya gas LPG ukuran 3 kg di pasaran. Menurut warga, regulasi yang melarang penjualan gas bersubsidi di warung hanya menyusahkan dan mengganggu produktivitas warga yang membutuhkan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari maupun berjualan. Aksi protes ini juga sempat mendapatkan dukungan dari warga lainnya yang tengah mengantri gas LPG di lokasi tersebut. Tak berhenti di situ, emosi Effendi memuncak ketika petugas mencoba melerainya. Effendi dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia pun sempat saling berbagi argumen perihal kondisi hilangnya gas LPG ukuran 3 kg yang tengah terjadi saat ini. Pada kesempatan ini, Menteri Bahlil Lahadalia memastikan akan aktifkan kembali penjualan di tingkat pengecer, namun dirubah menjadi sub pangkalan, di mana untuk harga dikendalikan pemerintah yakni Rp19.000 per tabung 3 kg untuk hindari penyelewengan distribusi dan oknum, berupa pengoplosan ke tabung 12 kg dan dijual kepada kalangan industri. Dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan dengan harga yang kita kontrol, agar harganya tidak dinaikkan semau-maunya. Kalau harganya dinaikkan 25.000, 30.000 per kilogram, per
galon, itu kan kasihan. Sementara kita itu kan subsidi yang paling tinggi 19.000 mereka jualan, ya, gitu ya. Menyikapi permasalahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan langsung agar gas LPG ukuran 3 kg dikembalikan ke pengecer. Dari Tangerang, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat tersebut beragendakan pengesahan RUU BUMN, naturalisasi pemain Timnas Indonesia, serta pembahasan tata tertib peraturan DPR. DPR menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat paripurna ini membahas 3 hal, yakni pengesahan RUU BUMN, naturalisasi pemain Timnas Indonesia, serta pembahasan tata tertib peraturan DPR nomor 1 tahun 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko beserta Wakil Ketua lainnya Cucun Ahmad Samsurijal, Saan Mustafa, dan Adies Kadir. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 6 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, pemirsa. Wakil Ketua DPR Dasko meninjau langsung lokasi pangkalan dan juga sub pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Tinjauan dilakukan untuk memastikan stok gas sekaligus mengecek tidak ada lagi antrian masyarakat yang hendak membeli gas LPG 3 kg. Usai kabar gembira datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Kementerian SDM untuk mengaktifkan kembali para pengecer dapat menjual gas, Wakil Ketua DPR Dasko langsung melakukan tinjauan ke pangkalan dan sub-pangkalan gas LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Tinjauan ini untuk memastikan stok gas sekaligus mengecek tidak ada lagi antrean masyarakat yang ingin membeli gas. Dasko menyebut harga LPG di pangkalan maupun sub-pangkalan telah sesuai. Pangkalan yang menjual ke sub-pangkalan seharga Rp16.000, sedangkan sub-pangkalan menjual ke masyarakat seharga Rp19.000. Ya, yang pertama ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua, memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan Rp16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat Rp19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto makan siang bersama dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas sejumlah isu strategis termasuk penyerapan gabah dan kesiapan stok pangan menjelang bulan Ramadan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar makan siang bersama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta pada 4 Februari Selasa siang. Presiden Prabowo menerima kedatangan Yusuf Kala di istana dengan hangat dalam suasana santai. Adapun dalam pertemuan ini, keduanya membahas sejumlah isu strategis termasuk penyerapan gabah dan kesiapan stok pangan menjelang bulan Ramadan.
Usai pertemuan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa diskusi antara Prabowo dan Yusuf Kala menyoroti berbagai aspek penting, salah satunya terkait mekanisme penyerapan gabah secara optimal bagi kepentingan nasional. Ya, Pak JK memberi masukan karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana BIMAS memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami. Selain itu, pembahasan juga mencakup kesiapan stok pangan menghadapi bulan suci Ramadan yang akan tiba dalam waktu dekat. Amran menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap stabil. Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil. Turut mendampingi makan siang bersama Yusuf Kala ini diantaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di 2 sekolah negeri di Depok, Jawa Barat. Gibran menilai lauk pauk sudah cukup baik untuk anak-anak dan membuka peluang evaluasi penyaluran MBG. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok pada Selasa 4 Februari guna memastikan program ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi siswa. Di SMPN 11 Depok, Wapres meninjau sejumlah ruang kelas dan menyaksikan langsung siswa menikmati menu bergizi yang terdiri dari nasi putih, ayam katsu, sayur sawi hijau, jeruk, dan susu kotak. Selanjutnya di SMAN 4 Depok, siswa mendapatkan menu nasi putih, sayur buncis, ayam teriyaki, jeruk, dan susu kotak. Dalam keterangannya, Wapres menyatakan bahwa program MBG berjalan lancar dan mendapat respon positif dari para siswa. Menu yang disajikan telah memenuhi standar gizi yang diawasi oleh Badan Gizi Nasional. Selain meninjau pelaksanaan program, Wapres juga berdialog dengan siswa serta membagikan paket buku tulis. Ia turut meninjau program Razia Ganteng dari Kapten Barbershop yang memberikan layanan cukur rambut gratis bagi siswa yang berambut panjang dan kurang rapi. Kepala SMPN 11 Depok Purnomo Dono Ismawan mengungkapkan bahwa program ini telah berjalan sejak 6 Januari 2025 dan melayani 1.638 siswa. Ia menilai makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan siswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Informasi kita lanjut. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Bogor pada Selasa 4 Februari 2025 pada malam hari. Kecelakaan yang dipicu truk mengalami remblong ini mengakibatkan 8 orang tewas dan 11 orang lainnya luka-luka. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan ada 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2, tepatnya di KM 41 Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Menurut Jules, kecelakaan tersebut mengakibatkan 19 orang menjadi korban. 8 diantaranya meninggal dunia, serta 11 lainnya mengalami luka berat dan juga ringan. Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Ciawi. Menurutnya, kecelakaan beruntun yang membuat sejumlah kendaraan terbakar disebabkan karena sebuah truk bermuatan galon yang melaju ke arah Jakarta mengalami remblong dan menabrak kendaraan yang sedang melakukan transaksi di gerbang tol. Namun untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan 11 luka-luka di gerbang tol Ciawi Kota Bogor Rabu pagi. Polisi pun akan menggelar olah TKP untuk memastikan hasil dari penyelidikan. Pasca kecelakaan maut yang melibatkan 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi Katulampa, Kota Bogor, sejumlah pekerja jasa marga langsung membersihkan sisa-sisa kecelakaan Rabu pagi. Sejumlah petugas dari Kakor Lantas Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat terlihat mengecek lokasi kejadian. Sementara Kakor Lantas juga masih akan melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP siang ini. Sejumlah faktor mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error menjadi analisis petugas untuk mengungkap kecelakaan maut ini. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan petugas guna dijadikan barang bukti. Seperti diketahui, dalam kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang dan 11 luka-luka yang saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Lantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah remblong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Dari Kota Bogor, Sultodi melaporkan. Kita lanjut informasi, Komisi 5 DPR menanggapi terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Atas insiden ini, Komisi 5 DPR pun akan melakukan evaluasi dan juga menggelar rapat dengan stakeholder terkait. Kecelakaan beruntun yang menelan korban jiwa kini kembali terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Kecelakaan maut tersebut menelan 8 korban meninggal dunia, 11 korban lainnya mengalami luka-luka. Dugaan sementara penyebab kecelakaan itu yakni bermula dari truk yang bermuatan galon dari arah Ciawi menuju Jakarta mengalami remblong sehingga menabrak beberapa kendaraan yang sedang mengantri transaksi e-tol. Menyoroti insiden, Komisi 5 DPR turut berduka cita dan serta akan melakukan evaluasi dengan menggelar rapat bersama stakeholder terkait. Ya, pertama kami dari Komisi 5 beserta seluruh pimpinan dan anggota turut berduka cita ya, berduka atas musibah yang terjadi ini yang dikarenakan adanya kecelakaan terjadi di pintu tol Ciawi ya. Terjadi pada pukul 23.30 semalam. Mengorbankan hampir 8 orang ya yang meninggal dan banyak juga yang masih dirawat, dan ini merupakan satu musibah saya pikir menjadi peringatan keras bagi kita selaku wakil rakyat tentu yang khususnya di Komisi 5 untuk lebih mempelajari dan memberi masukan kepada pemerintah terkait hal-hal ini, karena kita tahu bahwa kejadiannya sudah tidak sesuatu yang sering terjadi, yaitu akibat daripada remblong.
Tapi yang jelas bahwa kami tidak bisa menyimpulkan dengan pasti. Kita minta Kementerian PUPR, BPJT dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi bersama KNKT untuk mencari apa penyebab sebenarnya. Tapi umum kita dengar di media itu adalah faktor remblong. Nah, oleh sebab itu kami dari Komisi 5 sebenarnya 2-3 minggu yang lalu sudah melakukan rapat internal untuk melakukan evaluasi mengenai standar pelayanan minimum jalan tol, karena kita tahu bahwa banyak jalan tol kita ini yang konon katanya jalannya bergelombang, ada perlu dievaluasi, perlu diperhatikan sehingga betul-betul tidak akan terjadi lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan Rudi Purwagandi mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi yang merenggut 8 korban tewas. Akibat peristiwa tersebut, pihaknya akan memanggil para pihak terkait guna hal serupa tak terulang kembali. Usai terjadinya kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam, Menteri Perhubungan Rudi Purwagandi menegaskan bahwa kecelakaan seperti itu seharusnya dapat dicegah agar tidak terus berulang. Rudi menyebut akan memanggil para stakeholder, para pemangku kepentingan di bidang transportasi darat untuk menekankan pentingnya kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Menurutnya berbagai upaya pencegahan seperti uji kendaraan bermotor atau KIR dan inspeksi kendaraan telah dilakukan. Rudi pun menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk menyelidiki adanya kemungkinan kelalaian, baik dalam pemeriksaan kendaraan maupun aspek lainnya. Jadi untuk yang kecelakaan yang terjadi tadi malam, kami menyampaikan turut berduka cita dan menyesalkan hal tersebut terjadi berulang. Kami dari Kementerian Perhubungan sangat berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa dicegah, dan kami juga tidak bosan-bosannya akan menyampaikan kepada seluruh stakeholder untuk memperhatikan betul faktor keselamatan dari para pengguna jalan, tidak hanya pengguna jalan kendaraan besar tapi juga kendaraan yang lain. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali, dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder, bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Jadi kami tidak akan bosan-bosannya, aturan sudah ada, tapi kami ingin menghimbau kembali kepada para pengguna jalan, para stakeholder khususnya, supaya bisa mematuhi dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan yang khususnya para pengendara, juga kepada para pengguna kendaraan lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti kalau pada saat kecelakaan, pada saat kejadian seperti ini ya, kepada pihak aparat penegak hukum, Bapak. Jadi upaya-upaya seperti KIR dan segala macam itu sudah kami lakukan, dan itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu adalah layak jalan. Namun demikian bahwa ketika terjadi kecelakaan sebagaimana yang terjadi semalam, maka kewenangan itu kemudian menjadi kewenangan aparat penegak hukum, apakah kelalaian dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan atau satu dan lain halnya. Jadi kami serahkan kepada aparat penegak hukum bahwa apabila memang ada terjadi kelalaian dalam maintenance daripada kendaraannya ataupun hal lain. Sebelumnya telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan, termasuk sebuah truk tronton bermuatan galon yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor arah Jakarta pada Selasa 4 Februari sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Insiden ini mengakibatkan 19 korban dengan 8 korban dinyatakan tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keluarga korban meninggal dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 melapor ke Posko Disaster Victim Identification atau DVI yang didirikan Bidokes Polda Jawa Barat di RSUD Ciawi Bogor.
kedatangan keluarga korban untuk menjalani tes DNA guna memastikan jasad korban kecelakaan tersebut. Dari 8 korban meninggal dunia, 6 diantaranya sudah teridentifikasi. Sejumlah kerabat korban kecelakaan gerbang tol Ciawi 2 ini mulai berdatangan ke ruang forensik Rumah Sakit Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor untuk menanyakan kondisi keluarganya yang menjadi korban. Keluarga korban tewas kecelakaan maut gerbang tol Ciawi 2 ini datang ke posko DVI Polda Jabar untuk mencari kepastian kerabatnya yang menjadi korban dengan melakukan tes DNA untuk mencocokkan data korban tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Salah satu keluarga yang datang, Marsah, mengaku kakak dari Budiman, salah satu korban tewas yang berhasil diidentifikasi. Mobil supir travel ya, mungkin dia suka bawain orang dari kampung buat yang kerja ke Jakarta atau kemana aja ya, namanya travel kan banyak yang mikirnya kemana tujuannya gitu. Nggak tahu. Informasinya sih katanya. Udah berapa? 7 orang. 7 teh. Kita dari kampung. Yang lokasi Nopal. Iya. Itu juga yang korban itu kebanyakan yang dari kampung sono. Kampung apa itu, Bu? Tidak ada. Kalau aku petir ya, kampung Cidadap. Tapi datanya tadi kebanyakan dari Cidadap memang tetangga kampung ya. Karena kecamatannya kan Cidadap. Aku kan tadi nganterin sekolah TK cucu ya di Arya. Banyak lah ibu-ibu ngeliat di HP ya, katanya kecelakaan beruntun. Perasaan aku tuh udah lain ya. Makanya ada aku kan suka bawa mobil di tengah malam jam 10 dari kampung. Cuma perasaan itu udah ada dari kemarin, aku ngecek HP kabarin dia mulu Kak. Iya, jadi dari kemarin kan ada perasaan tuh udah harian dah ya. Aku ngecek ya, tadi kata istrinya emang mau mampir ke situ ke EP, aku bilangnya EP ya. Katanya emang mau mampir ke EP, kata ada mungkin ada panen apa ya di kampung, kita mampir. Ketemu kemarin deh komunikasi ya 2 mingguan lalu lah dia juga mampir ke itu. Ya kalau harapannya sih ya tetap ya untuk segera, kalau memang itu kan kita juga penasaran, maksudnya masih harapannya kalau memang masih bisa boleh melihat ya kita lihat untuk yang terakhir kali. Tapi kalau memang nggak boleh ya kita ngikutin aja gitu. Tapi kalau prosesnya bisa lebih cepat ya lebih baik gitu. Harapan ibu sih ingin cepat ya? Harapannya sih tetap bukan dia lah Pak. Dengan ibu siapa? Saya Erna Pak. Ibu. Sebelumnya sebanyak 8 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Dari 8 orang tersebut saat ini sudah teridentifikasi. Dari Kabupaten Bogor, Sultani melaporkan. Kita beralih dengan peristiwa lainnya, pemirsa. Viral di media sosial, sebanyak 7 tahanan Polres Parigi, Mounton, Sulawesi Tengah kabur dari rutan usai menerobos penjagaan polisi pada Jumat 30 Januari lalu. Polisi yang melakukan pengejaran kembali menangkap 7 tahanan tersebut kurang dari 24 jam. 1 orang pelaku menyerahkan diri, sementara 6 lainnya berhasil dilumpuhkan karena berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Sebanyak 7 tahanan di Polres Parigi Mounton kabur dari penjara. Mereka meloloskan diri dengan cara menerobos pintu tahanan. Para tahanan kabur dari rutan Polres Parimo, Kecamatan Parigi Utara pada Jumat 31 Januari pukul 5:20 WITA. Mereka masing-masing berinisial FA, CL, SP, ALMT, WL, dan MG. Pihak kepolisian mempersempit ruang gerak 7 tahanan kabur itu dengan melakukan razia penyidik, juga mendatangi rumah keluarga dari tahanan yang kabur. Dari upaya persuasif yang dilakukan, salah satu tahanan kabur berinisial FA menyerahkan diri. Sementara 6 tahanan lainnya ditangkap di tempat berbeda pada Jumat malam. Mereka ditembak di bagian kaki lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Diketahui 7 pelaku merupakan tahanan kasus narkoba dan pencurian. Saat ini mereka kembali ditahan di ruang tahanan Polres Parigi Mounton. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Komisi 2 DPR menyepakati usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa pelantikan kepala daerah terpilih akan digelar 20 Februari mendatang di Ibu Kota Nusantara, Jakarta. Pelantikan kepala daerah terpilih ini hanya untuk yang tidak memiliki gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore. Rapat ini digelar untuk menentukan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih setelah putusan dismisal oleh Mahkamah Konstitusi sehingga berpotensi mundurnya dari rencana awal. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsyayuda, mengatakan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih akan berlangsung pada 20 Februari mendatang di Ibu Kota Nusantara, Jakarta. Kepala daerah terpilih yang dilantik nantinya merupakan kepala daerah yang tidak memiliki gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Namun ia menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah melalui Kemendagri terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024. Pertama ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan jadwal pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, hasil Pilkada serentak 2024 bagi mereka yang tidak bersengketa di MK maupun mereka yang mendapatkan putusan dismisal yang oleh MK akan diumumkan tanggal 3 dan 4 dan 5 Februari 2025 yang akan datang. Tadi kami melakukan exercisement, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 ini. Tanggalnya sebetulnya Pak Mendagri tadi sudah mengusulkan tanggal 20 Februari 2025, tapi atas dasar kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas atas berbagai dinamika yang mungkin saja terjadi di depan, maka Komisi 2 DPR RI menyerahkan sepenuhnya jadwal ini kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri yang nanti formulanya adalah melalui revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024. Secara prinsip, insya Allah dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di ibu kota negara, dalam hal ini Jakarta, karena berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, sebelum ada Perpres dan Kepres yang menetapkan bahwa IKN Nusantara itu telah berpindah sebagai ibu kota definitif, maka Jakarta masih memerankan peran dan fungsinya. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar pesta seks sesama jenis atau LGBT di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu 1 Februari lalu. Terdapat 56 peserta dalam pesta seks sesama jenis tersebut. Menurut keterangan polisi, peserta yang berperan sebagai wanita mengenakan stiker glow in the dark untuk membedakan peran dalam gelap. Aparat Subdit Renakta Direskrimum Polda Metro Jaya menggebrek salah satu kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu 1 Februari lalu, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Upaya penggerebekan itu diduga terkait pesta seks gay yang digelar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan dalam penggebrekan ini pihaknya mengungkapkan kegiatan pesta seks LGBT yang melibatkan laki-laki sesama jenis. Kita sudah sampai berkumpul di kamar 216 di Hotel Habitare apartemen di Rasuna Said itu. Serta berkumpul di kamar itu, kemudian saudara D menutup pintu kamar dan memulai acara. Saat acara dimulai, saudara D mengimbau kepada para peserta event pesta seks ini untuk saling have fun dan menikmati event tersebut, dan jika ada pasangan yang tidak cocok, para peserta dimohon untuk tidak menolak secara kasar. Ya, kemudian para peserta memulai event dengan membuka pakaian hingga celana, dan para peserta diminta untuk menggunakan label identitas berupa stiker yang menandakan jika jadi pemeran laki-laki itu menggunakan stiker, jadi lampunya dimatikan, jadi stikernya itu glow in the dark, ya, nyala. Yang menggunakan label stiker menandakan ada bahwa yang bersangkutan adalah berperan sebagai, ulangi ya, yang menjadi pemeran laki-laki tidak menggunakan stiker. Dan jika perempuan, maka menggunakan label stiker pada bahu. Dalam penggebrekan tersebut, polisi mengamankan 56 pria yang terlibat. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu RH alias R, RE alias E, dan BP alias D. Tersangka RH berperan sebagai penyewa kamar hotel, sedangkan RE adalah orang yang membayar biaya sewa kamar. Sementara tersangka BP alias D yang merekrut peserta acara tersebut menghubungi satu persatu peserta untuk diajak bergabung. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk pemesanan hotel, alat kontrasepsi, obat anti-HIV, serta sabun mandi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah dan juga informasi peristiwa lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Informasi kita lanjut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerapkan efisiensi anggaran sebesar 57,46% di Kemendagri sesuai instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025. Tito menyampaikan mulanya pagu anggaran Kemendagri sebesar 4,792 triliun dan dipangkas menjadi 2,038 triliun. Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR di Jakarta pada 3 Januari Senin siang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa efisiensi anggaran sebesar 57,46% dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo. Tito mengatakan mulanya pagu anggaran Kemendagri sebesar 4,792 triliun dan dipangkas menjadi 2,38 triliun. Dalam hal yang sama, Tito menyebutkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada 16 item antara lain alat tulis kantor 90%, seremonial 56%, seminar 45%, kajian dan analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta percetakan souvenir 75,9%. Selain itu, efisiensi juga diterapkan pada sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 27,6%, jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan 10,2%, perjalanan dinas 53,9%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, dan belanja lainnya 59,1%. Ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diminta untuk diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari 2025. Efisiensi belanja Kementerian Lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang sudah disebutkan angkanya.
yaitu untuk Kemendagri, khusus Kemendagri. Ini mungkin suratnya semua ke kementerian lembaga. Kemendagri dilaksanakan efisiensinya adalah 2,7 triliun lebih, seperti di slide. Dari total yang semula pagu anggaran yang sudah disampaikan 4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46%. Sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih sebagaimana di slide atau 42,54%. Sesuai surat dari Menteri Keuangan, ada pedoman untuk apa saja item yang diefisiensikan, yaitu mulai alat tulis kantor, sudah disebutkan prosentasenya 90%, seremonial 56%, rapat seminar 45%, kajian dan analisis 51,5%, diklat pendidikan latihan dan bimbingan teknis 29% di efisiensi, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung kendaraan peralatan agar diefisiensikan 73%, lisensi aplikasi 21,6%, jasa konsultan diefisiensikan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, harwat, perjalanan dinas diefisiensikan 53,9%, peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, dan belanja lainnya 59,1%. Nah, inilah yang diperintahkan kepada Kemendagri dan semua KL untuk melakukan efisiensi untuk masuk, supaya bisa masuk di pagu 2,038 triliun tersebut. Ini dibuatkan exercise dengan pedoman efisiensinya di 16 item ini. Tito mengatakan efisiensi tersebut juga dilakukan di sejumlah unit kerja Kemendagri, salah satunya ialah Dukcapil semula 2,2 triliun menjadi 328 miliar. Tito mengatakan terdapat pula efisiensi di Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB dari 267 miliar yang semulanya kemudian diefisiensi menjadi 150 miliar, efisiensinya sebesar 56,45%. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut. Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Kuala Tunggal berhasil mengevakuasi jenazah nelayan yang hilang saat melaut di perairan Kuala Tunggal, Duri Tanjung, Jabung Barat, Provinsi Jambi. Korban yang diketahui bernama Muhammad ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah 3 hari dinyatakan hilang. Prajurit TNI Angkatan Laut dari Pos TNI AL Kuala Tunggal berhasil mengevakuasi jenazah nelayan yang hilang saat melaut di perairan Kuala Pangkal Duri, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada Sabtu 1 Februari 2025. Saat melakukan pencarian, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan di sekitaran perairan Kuala Pangkal Duri dalam keadaan meninggal dunia. Hal itu membuat tim dari TNI AL langsung bergerak melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke Dermaga Parit Ponco Kuala Tunggal untuk diserahkan ke keluarga. Seperti diketahui, korban atas nama Muhammad pergi melaut pada 29 Januari 2025 untuk mencari udang getak. Namun hingga sore korban tak kunjung pulang dan diduga membentangkan jaring di sekitaran Kuala Pangkal Duri. Sampai dengan 30 Januari 2025, korban belum juga kembali dan telah dilakukan pencarian oleh keluarga korban dan serta rekan nelayan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa lainnya, pemirsa. Industri penerbangan Amerika Serikat diguncang insiden pesawat United Airlines terbakar jelang lepas landas di Bandara Utama Houston, Texas, Amerika Serikat pada Minggu pagi. Kebakaran terjadi akibat masalah mesin pada pesawat. Seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi dan dibawa kembali ke terminal. Industri penerbangan Amerika Serikat kembali diterpa kabar mengejutkan setelah pesawat United Airlines terbakar menjelang lepas landas di Bandara George Bush, Houston, Texas pada Minggu pagi waktu setempat. Pesawat yang akan terbang menuju Bandara LaGuardia, New York, mengalami insiden kebakaran yang menyebabkan penerbangan gagal diberangkatkan.
Sebuah video yang diperoleh dari penumpang menunjukkan kobaran api dan asap keluar dari sayap pesawat saat pesawat bergerak perlahan di landasan pacu. Dalam video tersebut, terdengar suara pramugari yang meminta penumpang untuk tetap duduk di kursi mereka. Pesawat dengan kode penerbangan UA1382 itu mengangkut 104 penumpang dan 5 awak maskapai United Airlines. Setelah memverifikasi insiden tersebut, pihak maskapai membatalkan penerbangan dan segera mengevakuasi para penumpang. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan tangga serta perangkat seluncur darurat untuk menurunkan penumpang dari pesawat, menurut keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Houston yang tiba di lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi dan segera dibawa kembali ke terminal. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa tidak ada korban luka dalam insiden ini. Pihak FAA menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada wasit terutama yang memimpin pertandingan di Liga 2 untuk menjadi whistleblower atau pelapor pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Hal tersebut disampaikan Erick saat bertemu dengan para wasit Liga 2 dalam acara Liga 2 Mid-Season Debriefing Preparation and PSSI President Interaction di Jakarta Senin kemarin. Di bawah kepemimpinan Erick, PSSI bersama PT LIB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi di Indonesia. Erick juga menjamin peningkatan kesejahteraan wasit saat bertemu dengan para wasit Liga 2. Ini menjadi hal penting dalam membangun sepak bola Indonesia yang menjadi alat pemersatu bangsa sekaligus menjaga marwah bangsa kita di dunia internasional. Belum adanya VAR di pertandingan Liga 2 membuat keputusan wasit rentan mendapatkan intimidasi dan godaan. Maka dari itu sangat dibutuhkan wasit yang tegas dan fair play dalam mengambil keputusan agar sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya dalam mendukung program penyaluran makanan bergizi gratis kepada masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjamin bahwa personel dan juga kendaraan TNI AD siap diterjunkan untuk membantu pendistribusian bantuan makanan bergizi ke berbagai wilayah. Meski TNI Angkatan Darat tidak secara langsung mengelola dapur umum atau program penyaluran makan bergizi, namun TNI AD tetap berperan aktif dalam mendukung program unggulan pemerintahan Prabowo tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI AD siap membantu badan bergizi dan berbagai yayasan yang terlibat. Kasat menjelaskan dukungan tersebut meliputi penyediaan kendaraan untuk pengangkutan makanan. Tak hanya itu, Kasat menuturkan akan mengerahkan personil Babinsa untuk distribusi di lapangan hingga fasilitasi tempat jika diperlukan. Lebih lanjut, Kasat Maruli juga menegaskan bahwa TNI AD akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya membantu masyarakat sehingga penyaluran makanan bergizi dapat berjalan dengan lancar dan juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami sifatnya kalau misalnya dari badan bergizi mau membuat dapur di mana, dia biasanya ngelola bukan kita juga. Jadi kita cuma mendampingi, butuh personil, butuh kendaraan, mendata daerah dan lain sebagainya, itu kami ikut. Jadi sampai sekarang kita sebetulnya tidak mengelola dapur satupun. Jadi kami mendukung saja badan bergizi. Kemarin kan sudah ada beberapa yayasan saya dengar itu. Jadi saya juga tidak bisa mengikuti detail. Jadi demikian yayasan itu sampai di sana ya kita coba fasilitasi. Oh kendaraan kurang nih untuk dropping, ya pakai kendaraan Kodim. Oh personilnya kurang nih untuk nurunin, ya anggota Babinsa kita ikut turunin. Oh memang kami nggak punya dapur, nggak punya ini, ya kita carikan tempat, boleh nggak diberesin. Jadi kami tidak ada tanda tangan langsung di bawah itu dengan BGN untuk melakukan, tapi kami membackup 100%. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi jelang bulan Ramadan, Presiden Prabowo Subianto memastikan stok pangan nasional aman. Menteri Pertanian memastikan stok beras aman dengan cadangan 2 juta ton di Bulog. Stabilitas harga bahan pokok juga dipastikan aman. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam, serta memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan. Pemerintah memastikan stok beras aman dengan cadangan 2 juta ton di Bulog. Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen. Dengan strategi yang disusun bersama dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah optimistis dapat mengamankan stabilitas pangan nasional serta menjaga kesejahteraan petani dan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Informasi kita lanjut. DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola asal Belanda. Di antaranya oleh Romendi tim Henry Victory Gepens dan juga Dion Wilhelmus Edimar. Dengan adanya naturalisasi 3 pemain asal Belanda tersebut, diharapkan dapat menjadi strategi jangka panjang bagi timnas dalam mewujudkan prestasi sepak bola nasional hingga ke tingkat internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan kebutuhan akan pemain dengan posisi strategis menjadi alasan utama dilakukannya naturalisasi. Selain itu, Dito mengungkapkan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi naturalisasi dikarenakan tim nasional membutuhkan pemain pada posisi penyerang, bek tengah, dan bek kiri. Naturalisasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kesiapan Indonesia dalam kompetisi jangka pendek saja, tetapi juga untuk mempersiapkan fondasi menuju target jangka panjang. Oh iya, hari ini kita hanya raker untuk bersama Komisi 13 dan 10 terkait pemberian kewarganegaraan untuk Ole, Tim, dan Dion, dan ini semua prosesnya sudah selesai dan akan dibawa ke paripurna besok. Sumpah dari pemerintah sudah menyiapkan jadwal di 8 Februari.
Jadi alhamdulillah ini prosesnya sesuai di DPR. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pimpinan DPR sampai Komisi 13, 10 dan Bamus. Jadi ini nampaknya sesuai target bisa 8 Februari dan tadi Pak Marji selaku Ketua BTN juga sudah sampaikan di hadapan pimpinan Komisi 10 di mana untuk Ole bisa bermain di 20 Maret. Sumpahnya di mana? Sumpahnya direncanakan di London kalau tidak salah. Di London. Ya. Rencana untuk tim dan Dion dipersiapkan untuk SEA Games. Enggak, Ole itu jangka pendek 2026. 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk kualifikasi. Iya, kan 20 Maret dia udah main. 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama Komite 3 DPD Republik Indonesia menyoroti permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saat ini Mendikbud tengah konsen terhadap para guru honor yang diangkat P3K. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan rapat bersama Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma, beserta jajarannya di Gedung DPD, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, turut membahas permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia yang masih sangat kompleks, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Permasalahan tersebut seperti adanya kesenjangan akses pendidikan akibat kurangnya sekolah, tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur, hingga pengangkatan guru honorer. Maka dari itu, Mendikbud mengaku bahwa pihaknya saat ini sangat konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat P3K. Menurutnya, rekrutmen guru P3K dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan terus berjalan dan memenuhi standar mutu di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital akan segera membentuk satuan tim penguatan regulasi perlindungan anak di ranah digital. Satuan tim khusus ini dibentuk karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital agar selesai secepatnya. Pemerintah akan mempercepat regulasi perlindungan anak di dunia digital. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin maraknya kasus judi online, pornografi, perundungan, hingga kekerasan seksual yang dapat mengancam keselamatan anak-anak di ruang digital. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak-anak. Pembentukan tim khusus tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan akan rampung dalam 1 hingga 2 bulan mendatang. Tim khusus juga nantinya akan melibatkan dari berbagai kementerian, akademisi, serta tokoh-tokoh pendidikan. Jadi tim kerja ini untuk percepatan regulasi aturan perlindungan anak di dunia digital. Jadi sudah sejak Senin kita sesungguhnya rapat-rapatnya sudah sebelumnya, tapi untuk dibakukan mulai Senin dilakukan. Kami tadi mendapat banyak sekali harapan dari Komisi 1 agar peraturan ini dapat segera selesai dan juga betul-betul bisa melindungi anak-anak kita dari konten-konten negatif di internet. Pada prinsipnya tim ini berbagai warna di dalamnya, termasuk para akademisi, juga tokoh-tokoh pendidikan, dan juga ada tentu lintas kementerian, tidak hanya Komdiki. Mudah-mudahan dalam sesuai semangat dan arahan Presiden, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa selesai. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan peristiwa lainnya, pemirsa. Setelah sepekan buron, seorang pengamen waria yang aksinya marah-marah dan juga mengamuk karena menolak diberi uang Rp1.000 di sebuah apotik kawasan Kembangan, Jakarta Barat dan viral di media sosial. Akhirnya diamankan unit Reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku diamankan polisi di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara setelah sempat berpindah-pindah tempat. TGM alias Cika, pengamen waria yang aksi mengamuknya di sebuah apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, viral di media sosial ini tak bisa berbuat banyak saat diamankan petugas ke Mapolsek Kembangan. Cika diamankan petugas di wilayah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara setelah sepekan berpindah-pindah tempat saat diburu petugas. Di hadapan polisi, pelaku menampik jika dirinya memaksa meminta uang mengamen di dalam apotik. Dirinya hanya kesal karena pegawai apotik tersebut sombong di hadapannya. Kapolsek Kembangan Kompol Muhammad Taufik Iksan menjelaskan, diamankannya pelaku lantaran aksi pelaku bukanlah yang pertama kali terjadi di wilayah Kembangan.
namun telah membuat resah masyarakat di beberapa tempat di wilayah Jakarta Barat lainnya. Setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 1 minggu, Kanit Reskrim dan Panit Reskrim berhasil mengamankan seseorang yang memang seminggu yang lalu sempat viral di sebuah apotek di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Diamankan di daerah Penjaringan, di daerah Jakarta Utara ya. Kebetulan di sana itu kapuk ya, perbatasan antara Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Diketahui sebelumnya aksi marah-marah dan mengamuk pengamen waria di dalam sebuah apotik di wilayah Kembangan, Jakarta Barat sepekan lalu viral di media sosial. Dari rekaman video handphone milik pegawai apotik, sang pengamen waria tersebut terlihat marah-marah saat tak terima diberi uang Rp1.000. Bahkan setelah aksinya tersebut viral di media sosial, rekaman kamera CCTV apotik juga memperlihatkan pelaku kembali keesokan harinya ke lokasi dan langsung mengamuk kepada pegawai apotik untuk meminta video aksi viralnya tersebut dihapus dari handphone pegawai apotik. Karena pegawai apotik ketakutan, pengamen waria tersebut kemudian mengambil paksa handphone milik pegawai apotik tersebut dan menghapusnya sendiri video yang sudah viral tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Kunjungan tersebut mencapai 3,37 juta pada kuartal 4 tahun 2024. Perkembangan sektor pariwisata Indonesia dalam 100 hari pertama masa kerja itu dilaporkan langsung Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Hasil tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan wisatawan terhadap kebijakan dan kondisi pariwisata Indonesia. Selain itu, Menpar juga melaporkan perkembangan pada sektor wisata Nusantara, di mana jumlah wisatawan mencapai 263,13 juta perjalanan pada kuartal 4 2024. Jumlah itu meningkat 23,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan Wisman pada kuartal keempat 2024 tercatat pada angka 3,37 juta kunjungan, tumbuh 10,3% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2023. Di sisi perjalanan wisatawan Nusantara, angkanya mencapai 263,13 juta perjalanan pada kuartal keempat 2024, meningkat 23,2% dibandingkan kuartal keempat tahun 2023. Secara keseluruhan, pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 13,74 juta kunjungan, meningkat sekitar 18% dibandingkan dengan tahun 2023. Menpar pun berharap pada tahun 2025 dapat terus meningkat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam edisi Sinpos Pekan kali ini. Saya Dia Manik dan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.